Saudara-saudara, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan yang layak kami sembah. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus,
hadirat-Mu Tuhan. Kami sesuai Yesus. Syakakara namase. Kami tinggal Haleluya Yesus. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Masih semangat bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sembah Dia Raja. Haleluya.
mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang, kita sujud di altarnya. Haleluya. Bila saudara hati merasa berat, hanya Tuhan yang mengerti kita. Haleluya. Mari kita pujikan. Bila hati saudara merasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebas. Yesus, Yesus, Kau ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul. Mari saudara, mari kita datang dan sujud di hadapan Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari saudara-saudara, kita sujud menyembah Tuhan, karena Dialah yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan.
sembah Tuhan lebih dalam lagi saudara-saudara. dan bebaskan. Lepaskan beban saudara-saudara. Jauh Dia akan mengubah hidup saudara menjadi hidup yang baru. Saudara akan dipulihkan. barui hatiku, sesuatu terjadi saat di Mari saudara-saudara kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih hari ini kami ada karena kemurahan Tuhan, hari ini kami ada karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami masih secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kasih-Mu menjangkau kami dimanapun kami berada. Bahkan Tuhan, ketika kami mendengarkan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi, mujizat-mujizat masih tetap terjadi Tuhan, walaupun kami di rumah-rumah. Kami percaya kasih Allah menjangkau kami semuanya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kami percaya melalui renungan yang singkat ini Tuhan, benar-benar kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kitab Maleakhi adalah kitab terakhir. Nah, saya akan sampaikan ketika saya baca tentang kitab Maleakhi, sungguh sesuatu yang luar biasa. Bahwa Tuhan menjawab keraguan-raguan tentang kasih Tuhan terhadap terhadap bangsa Yehuda. Nah, saudara, saya akan beri judul kasih yang luar biasa. Nah, saudara, mari kita baca terlebih dahulu di dalam Maleakhi pasal yang ke-1 ayat 1 sampai Maleakhi 1 ayat 2 sampai yang ke-5. Maleakhi 1 ayat 2 sampai yang ke-5. Saya akan bacakan mulai dari judul perikopnya. Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungan menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri
akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kitab Maleakhi ditulis sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pada waktu itu bangsa Yehuda sudah pulang dari pembuangan yang berada di daerah perbudakan di Babel. Di pembuangan di Babel, bangsa Yehuda ini kembali ke tanah perjanjian. Tembok Yerusalem sudah dibangun kembali, dan mereka sudah bisa beribadah kembali. Nah, semuanya sudah berjalan dengan normal. Tembok Yerusalem sudah dibangun, terus mereka sudah bisa beribadah kembali, sudah diselenggarakan di semua ibadah kepada Tuhan juga sudah dilakukan dengan penuh sukacita. Sayangnya, saudara, reformasi ini berjalannya tidak seperti yang diharapkan. Para imam-imam melakukan peribadahan masih belum benar. Masih perlu suatu pembetulan lagi. Sekalipun patung-patung berhala sudah tidak ada lagi di situ, tetapi ibadah mereka itu masih dibalut dengan dosa-dosa dan pelanggaran. Para imam mempersembahkan korban yang sembarangan. Coba lihat di dalam pasal 1 ayat 6 sampai 14. Saudara catat saja pasal 1 ayat 6 sampai 14, yaitu para imam mempersembahkan korban dengan sembarangan. Tidak dengan yang baik. Mereka mempersembahkan yang cacat, tidak yang terbaik. Ini sama halnya mereka itu menghina Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ini sisa-sisa bangsa Yehuda yang keluar dari pembuangan di Babel. Imam-imam tidak lagi mempersembahkan yang terbaik. Mungkin karena ibadahnya sudah tidak ada terlalu lama di pembuangan. Maka dari ibadah yang lama tidak dilakukan ini, bisa jadi norma-norma di dalam tata cara ibadah, bagaimana cara-cara mempersembahkan ibadah ini sudah mulai luntur. Nah, saudara, ini menjadi suatu peringatan bagi kita juga yang sekarang ini masih belum bisa beribadah secara offline. Kita sudah lama tidak beribadah, sudah hampir 6 bulan kita tidak beribadah. Saudara, terus saudara memilikilah kerinduan kepada Tuhan. Jangan-jangan waktu kita sampai waktunya nanti kita beribadah secara offline, kita bisa berkumpul bersama-sama, kita lupa mempersiapkan diri, membawa sesuatu untuk Tuhan. Kita lupa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan seperti dulu lagi. Saudara, tetap persembahkan kepada Tuhan sekalipun saudara masih beribadah secara online. Berikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Nah, saudara, pada waktu itu imam-imam itu mempersembahkan korban secara sembarangan. Mereka juga gagal mengajar bahwa Allah itu baik dan benar. Itu pada pasal 2 ayat 1 sampai 9. Dan juga bangsa Yehuda melakukan perkawinan campur. Mereka melakukan perkawinan campur dengan perempuan-perempuan lain, dan mereka ada yang meninggalkan istri yang mula-mula perceraian ada di situ. Ini kegagalan mereka. Dan juga saudara, orang-orang Lewi di dalam orang-orang Lewi masih perlu dimurnikan lagi seperti Tuhan memurnikan emas dan perak. Nah, saudara, persembahan mereka belum berkenan di mata Tuhan. Bangsa ini menjadi sangat kikir di dalam memberikan persembahan. Kenapa bisa terjadi? Mungkin karena di pembuangan mereka mengalami sesuatu yang tidak bisa beribadah dalam kurun waktu yang cukup lama. Mereka di dalam pembuangan mereka berhemat senantiasa sampai-sampai mereka lupa
memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka sangat kikir. Nah, jangan sampai saudara pandemi ini merubah kebiasaan kita, merubah apa yang sudah kita lakukan dengan baik dan benar kepada Tuhan. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, di dalam kitab yang dipenuhi dengan teguran dan kecaman ini kayaknya Tuhan berbicara langsung dengan umatnya. Kitab ini kalau kita baca sungguh-sungguh, kitab ini kayak percakapan. Dengan apakah kami bla 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 bla, Tuhan menjawab. Dengan apakah kami bla 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 bla, Tuhan menjawab. Percakapan secara langsung luar biasa ini. Nah, saudara, mengapa kitab Maleakhi ini memulai percakapannya dengan ungkapan kasih dari Tuhan? Nah, ya tadi telah kita baca bahwa Maleakhi 1 tadi, aku mengasihi kamu. 2, aku mengasihi kamu firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Tuhan menyatakan, aku mengasihi kamu. Tapi bangsa Yehuda merasa tidak dikasihi. Nah, saudara, ibadah itu merupakan bentuk ucapan syukur sebenarnya. Kenapa? Ucapan syukur atas kasih Tuhan. Saudara, karena kasihnya Allah memberikan sesuatu yang baik kepada kita semuanya. Karena kasihnya Tuhan melimpahkan rahmatnya, kebaikannya kepada kita. Saudara baca, catat saja. Saudara baca di dalam Mazmur 103 dan Mazmur 136. Itu perbuatan Tuhan yang baik atas kehidupan kita. Nah, sesungguhnya dalam mengucapkan syukur, mengungkapkan syukur ditentukan seberapa besar kita mengerti dan mengalami kasih itu. Saya ulang lagi. Kesungguhan dalam mengungkapkan ucapan syukur ini, kesungguhan di dalam ibadah mengungkapkan syukur ini ditentukan seberapa besar kita mengerti dan mengalami kasih itu. Ketika kita mengerti dan mengalami kasih itu, maka dimanapun saudara beribadah, saudara akan lakukan dengan rasa syukur. Ibadah itu suatu ungkapan rasa syukur kepada Allah. Saudara yang terkasih di dalam, ketika orang-orang merasa tidak dikasihi, maka dia tidak mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Maka ibadahnya yang dilakukan ya begitu-begitu saja. Bangsa Yehuda, dia gagal ketika dari pembuangan. Seharusnya dari pembuangan kepada tanah perjanjian mereka bisa beribadah lagi, mereka harusnya mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Terus kemudian bangsa Yehuda mengatakan begini, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Kegagalan melihat kasih Allah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bangsa Yehuda pada waktu itu. Maleakhi menegaskan, menjelaskan kembali tentang kasih Tuhan atas umatnya. Jadi Maleakhi menjelaskan bagaimana kasih Tuhan terhadap umatnya, bagaimana kasih Tuhan yang dulu-dulu sampai sekarang itu, kasih Tuhan itu tidak berubah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan itu ingin menunjukkan kasihnya di tengah-tengah keraguan umatnya pada waktu itu. Hari-hari ini juga sama. Mungkin hari-hari ini kita mengalami keraguan tentang kasih Tuhan. Bagaimana dengan pandemi ini yang tidak kunjung berakhir? Memang angka sudah turun, tetapi ada gejala-gejala baru lagi. Kita berdoa terus sambil mengucap syukur kalau kita sehat sampai hari ini. Aku ada sampai hari ini. Semuanya karena kasih Tuhan. Saudara, jangan sampai kita gagal paham dengan kasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Dalam kondisi apapun kita bisa hidup sampai hari ini, itu karena kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Nah, saudara, kasih yang setia di ayat 2,
aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Saudara, dalam teks ini kalau kita baca di dalam Alkitab, dalam teks Ibraninya, gini, kata kerja mengasihi itu kata kerjanya bersifat perfect. Mengasihi ini menyiratkan bahwa suatu tindakan yang terjadi selama durasi dalam waktu tertentu dan cukup waktu yang lama. Nah, dalam konteks ini dimulai Tuhan mengingatkan kembali kepada zamannya diwakili oleh Yakub bahwa sampai hari ini, sampai hari itu kasih Tuhan tidak pernah pudar. Kesetiaannya bukan hanya diukur oleh durasi waktu, tapi kesetiaannya itu, saudara, kita bisa lihat lebih kentara apabila kita mempertimbangkan siapa sebenarnya Israel. Kesetiaan mereka, kesetiaan Tuhan itu dibandingkan dengan siapa Israel, itu tidak sebanding sebenarnya. Apakah Israel setia kepada Tuhan? Tidak. Apakah Israel mengasihi Tuhan terus? Tidak. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada Israel. Nah, saudara, apakah kelebihan daripada Israel yang membuat Tuhan penuh dengan setia mengasihi dia? Coba kita lihat di dalam Ulangan 7 ayat yang Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang 6 sampai 8. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu daripada bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun raja Mesir. Jadi Tuhan mengasihi Israel bukan karena Israel, tetapi karena Tuhan sudah mengambil sumpah. Tuhan sudah memegang sumpahnya yang diikrarkan kepada nenek moyang. Dan ketika Tuhan sudah memegang sumpahnya, maka dia tidak akan membatalkannya. Tuhan itu, kalau kita renungkan betapa kasih setianya itu kekal sampai selama-lamanya. Bukankah itu terjadi pada kita semuanya? Bukankah itu terjadi pada saya dan saudara? Sampai hari ini Tuhan masih mengasihi dengan kasih setia. Bila aku ada sampai hari ini, itu semuanya karena kasih setia Tuhan. Saudara, kasih yang luar biasa itu tidak hanya Tuhan itu mengasihi dengan kasih yang kekal, tidak hanya itu, tapi Tuhan itu mengasihi dengan cara yang unik dan cara yang luar biasa. Saudara, kasih Tuhan itu kasih yang berdaulat. Saudara, banyak terjadi orang setia, seringkali kesetiaan itu tidak cukup. Ada orang yang setia sampai mati, bahkan ketika mereka setia sehidup semati, kesetiaannya itu tidak bisa menyelamatkan nyawa daripada orang yang dikasihinya.
Misalkan suami istri, dia berjanji setia sampai mati. Pada suatu saat suaminya atau istrinya sakit, apakah dia bisa menyelamatkan nyawa daripada suami atau istri? Kesetiaan ini akan berakhir dengan sedih. Tetapi kasih Tuhan tidak. Kasih Tuhan itu disertai dengan kedaulatan. Kasih Tuhan itu disertai dengan kuasa, dia bisa mengubah apa saja. Mengubah apa yang ada. Kalau kita lihat, saudara, bahwa kasih ini ada kuasa untuk mengubahnya. Ada kuasa yang menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ini kasih yang luar biasa, kasih yang berkuasa penuh. Nah, saudara, bagaimana kasih yang luar biasa? Kalau kita lihat di sini dari ayat 2, kembali kita ke Maleaki, kitab Maleaki pertama ayat 2. Ayat 2 yang B dan 3A. Namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau, sebab aku tetapi membenci Esau. Cukup sampai di sini. Saudara, di sini ada terjadi pemunculan dua nama, Yakub dan Esau. Ayat ini cukup menarik, saudara. Maleaki sebenarnya harusnya memulainya dari Abraham, tapi kenapa Maleaki ini memulai dari Yakub dan Esau? Saudara, kalau kita lihat di sini, pemilihan Yakub Esau didorong oleh pemikiran ilahi yang berdaulat sebenarnya. Bangsa Yehuda diingatkan pada pemilihan antara Yakub. Allah lebih memilih Yakub daripada memilih Esau. Pemilihan ini ditegaskan bukan karena perbuatan mereka, bukan. Kalau kita lihat di antara kedua anak kembar ini, Allah memutuskan untuk mengasihi Yakub. Di sini ada kata-kata membenci, itu bukan berarti membenci, tapi sebenarnya membenci itu adalah gini. Antara Yakub dan Esau lebih dikasih Yakub. Tuhan itu mengasihi juga Esau sebenarnya, tapi Tuhan lebih mengasihi Yakub. Apa keuntungan, apa keistimewaan dari Yakub dibanding Esau? Sama-sama mereka berdosa. Tetapi Allah memilih Yakub. Allah lebih cinta kepada Yakub. Allah memilih dengan bebas siapa yang dikasihi. Sesungguhnya kalau dilihat kedua-duanya sama-sama salahnya, sama-sama berdosanya, tapi Allah lebih memilih Yakub. Saudara, kasih yang luar biasa itu kasih yang bebas memilih. Kalau kita renungkan, siapa kita? Kita bukan orang Israel. Hidung kita tidak semancung orang Israel, mata kita tidak setajam orang Israel. Tetapi kenapa Allah memilih kita? Itu kedaulatan Allah. Itu kasih yang berdaulat. Saudara, kalau kita renungkan kasih Tuhan, siapa kita? Kita akan mengucap syukur. Kita akan beribadah dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih-Nya luar biasa. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Siapa kita? Allah berdaulat memilih kita. Kita tidak bisa menyumbangkan sedikit pun kebaikan kepada Tuhan.
Bukan karena kebaikan kita Allah memilih kita, tetapi karena kedaulatan daripada Allah, Allah memilih kita. Itu yang pertama, kasih yang memilih dengan bebas. Jadi hal yang pertama, kasih yang memilih dengan bebas. Itu kedaulatan daripada Allah. Itu kasih yang luar biasa. Yang kedua, kasih yang tuntas. Ayat 3b sampai yang keempat. Sebab itu aku membuat pegunungan menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkan daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah bukan hanya memilih, namun juga memastikan bahwa pilihan itu akan terrealisasi sampai tuntas. Kepulangan bangsa Yehuda dari Babel merupakan bukti nyata bahwa Allah mengasihi mereka secara tuntas. Allah mengasihi mereka secara tuntas. Nah, Allah mengasihi Yakub. Saudara, kalau kita lihat di sini ada kata-kata bangsa Edom. Siapa Edom? Edom adalah keturunan daripada Esau. Nah, saudara lihat di sini, sama-sama hancurnya. Yehuda hancur, masuk ke perbudakan, tetapi Tuhan itu mengasihi daripada Yehuda. Dan kita lihat juga Edom hancur juga. Mereka berusaha membangun, tetapi Tuhan akan merobohkannya. Kalau kita lihat janji Tuhan kepada Israel, janji Tuhan kepada Yehuda itu benar-benar sampai tuntas. Pasca penghukuman daripada bangsa Yehuda, Tuhan merestorasi Yehuda, tetapi Edom ditinggalkan. Tadi kita bisa melihat bahwa kasih yang luar biasa itu kasih yang memilih dengan bebas, yang pertama. Yang kedua, kasih yang mengasihi dengan tuntas. Saudara, kalau saudara sudah dipilih Tuhan, saudara dikasihi Tuhan sampai tuntas. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Mungkin pandemi ini bisa berakibat saudara meragukan kasih Tuhan. Tapi dari mimbar ini saya mau ingatkan kembali, Tuhan mengasihimu sampai tuntas. Engkau akan bisa keluar dari pandemi ini sampai tuntas. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin hari-hari ini engkau merasakan pekerjaanmu sedang kacau. Tapi ingat kasih Tuhan. Tuhan sudah memilihmu, maka Tuhan akan mengasihimu secara tuntas. Saudara, yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat ayat 5. Jadi yang pertama tadi, kasih Allah itu memilih dengan bebas. Yang kedua, kasih yang tuntas. Yang ketiga, saudara, di ayat 5 kita baca, matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Ayat 5 ini mengatakan, matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Artinya apa, saudara? Artinya kasih itu bersifat universal, bersifat untuk semuanya. Berita yang baik, sangat baik, bahwa kasih yang luar biasa itu tidak hanya
Dia berdaulat memilih dengan bebas, tetapi dia juga mengasihi dengan tuntas. Yang ketiga, mengasihi secara universal, kasih yang universal. Jadi yang ketiga, kasih yang universal. Yang pertama, kasih yang memilih dengan bebas. Yang kedua, kasih yang tuntas. Yang ketiga adalah kasih yang universal. Nah, saudara, kasih Tuhan itu ternyata tidak hanya untuk kita, tidak hanya untuk bangsa Israel, tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua orang yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Allah yang luar biasa. Ini tidak hanya khusus untuk bangsa Israel, tapi untuk semuanya yang datang kepada Tuhan. Ada kabar baik bagi saudara yang tidak mempunyai pengharapan. Kasih Tuhan itu universal. Dengan cara bagaimanakah Allah mengasihi kita? Lihat, kasih Allah itu kasih yang luar biasa, yang bebas memilih, yang mengasihi dengan tuntas, dan yang mengasihi secara universal. Sungguh Allah kita, Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih-Mu yang luar biasa kami boleh ada sampai hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memilih kami. Kami percaya Tuhan tidak berhenti sampai di sini, tapi Engkau akan mengasihi kami sampai tuntas. Dan terima kasih Tuhan untuk kasih yang luar biasa, kasih yang universal sehingga kami boleh diselamatkan. Kami berdoa Tuhan setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami masalah. Tuhan, kami berdoa kasih Allah yang luar biasa itu menjangkau setiap anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang butuh kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu itu menjangkau mereka dimanapun mereka berada. Engkau sedang memeluk dia. Engkau sedang berkata, aku mengasihi kamu. Seperti Engkau berkata kepada bangsa Israel, aku mengasihi kamu. Walaupun kadang kita meragukan kasih Tuhan, tapi Tuhan tetap berkata, aku mengasihi kamu. Dan Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya sampai tuntas. Tuhan mengasihimu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sampai selama-lamanya. Kau yang sakit, lihat kasih Tuhan. Kasih Tuhan akan menjamahmu. Kasih Tuhan memberimu kemerdekaan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Terima kasih untuk ibadah yang bisa kami lakukan, mengingatkan kembali kepada kami untuk kami beribadah dengan rasa ucapan syukur bahwa Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Limpahkan kasih sayang-Mu kepada kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berakhir itu limpahkan kepada kami semuanya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu senantiasa. Engkau akan melihat kasih Tuhan yang luar biasa itu ada padamu dan tidak pernah meninggalkanmu sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai engkau, Tuhan menyertai memberkati engkau di dalam pekerjaanmu, diberkati dan disertai Tuhan. Tanda-tanda ajaib engkau akan lihat di dalam hidupmu. Engkau akan dipulihkan berlipat kali ganda karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan memulihkan dan juga memberkati hidup pernikahanmu. Tuhan memberkati buah kandunganmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Anak-anakmu seperti anak panah di tangan para pahlawan. Dan juga anakmu akan menjadi terkemuka di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus
memberkati. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan